1 bulan penuh. Tidak ada umat-umat terdahulu yang berpuasa 1 bulan penuh. Tidak ada umat-umat terdahulu yang bertarawih malam selama bulan puasa 1 bulan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata 'arsyika wa midada kalimatik. Yang saya hormati Bapak Bupati Kutai Timur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kesehatan lahir batin, kekuatan dan istiqamah selama memangku amanah kepemimpinan di Kutai Timur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh pejabat di lingkungan Kabupaten Kutai Timur yang saya tidak bisa menyebut namanya satu persatu. Yang saya hormati seluruh Ta'mir Masjid Agung Al-Faruq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat atau kembali membaca, mempelajari sejarah nabi-nabi Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa memahami bahwa setelah Nabi Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Nabi Adam yang pertama kali, setelah beliau meninggal dunia, lama kelamaan umatnya menjadi jahiliyah, melenceng jauh, tersesat daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu turun temurun sampai kepada Nabi Nuh, sampai kepada nabi-nabi setelah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu setelah nabinya meninggal dunia, umatnya melenceng, meleset dari agama Allah Subhanahu wa taala, kafir dan musyrik. Nabi Isa alaihissalam juga begitu. Setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia, umatnya sesat. Bisalah kita baca di dalam sejarah yang disebut zaman jahiliyah. Bukan berarti mereka bodoh. Jahiliyah itu artinya kebodohan. Bukan berarti mereka bodoh, mereka pintar-pintar juga. Tetapi disebut jahiliyah karena menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk ke dalam kehidupan kesyirikan tanpa aturan, tanpa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyelamatkan umat manusia, rahmatan lil alamin, dan berhasil alhamdulillah dalam jangka waktu sekitar 23 tahun. Dasar-dasar ajaran sudah mantap, sudah mapan untuk menjadi pegangan hidup dan teladan bagi manusia dalam kehidupan. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita sering dengar atau sering baca bahwa tidak ada lagi Nabi Allah, tidak ada lagi Rasul Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkinkah umat Nabi Muhammad sekarang atau yang akan datang sesat, menjadi kafir, menjadi musyrik tanpa aturan Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berpikir sampai sejauh itu, karena kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan di dunia ini dari awal dunia sampai kiamat. Kalau Allah sudah menetapkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir dan tidak ada lagi nabi setelahnya, pasti Allah punya
rekayasa, punya aturan, punya rencana untuk menjadikan umat ini tetap pada agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bisa katakan di sini bahwa Allah telah menetapkan bahwa nanti umat Nabi Muhammad ini insyaallah tidak akan tersesat menjadi umat jahiliyah. Untuk itu Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan membentengi kita untuk keluar dari Islam dan menjadi jahiliyah yang baru. Tetapi Al-Quranul Karim sebagai kitab, satu kitab namanya Al-Quran, kalau hanya seperti itu saja, itu bapak-bapak, ibu-ibu, bukan jaminan. Al-Quran sebagai kitab begitu saja bukan jaminan umat Muhammad tidak menjadi syirik, tidak menjadi jahiliyah. Oleh sebab itu Allah memperkuat Al-Quran dengan berbagai perangkat, kalau bisa kita katakan perangkat. Banyak sesungguhnya, tapi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu secara rinci di sini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Al-Quran dinamakan Al-Quran karena Al-Quran harus dibaca. Al-Quran artinya bacaan, ya. Al-Quran itu harus dibaca. Kalau umat Nabi Muhammad tidak membaca Al-Quran, maka Al-Quran tinggal Al-Quran, sementara umat Nabi Muhammad SAW akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran harus dibaca. Itu juga rekayasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Nabi Muhammad suka membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh saksikan sekarang di Indonesia ini, Masya Allah, kecenderungan untuk membaca Al-Quran luar biasa. Pesantren tahfidz Al-Quran dan mudaras luar biasa di mana-mana, di seluruh Indonesia, bahkan bukan di Indonesia saja. Itu cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Nabi Muhammad ini cenderung dan suka membaca Al-Quran, supaya Al-Quran menjadi tuntunan, jangan sampai umat ini tersesat menjadi syirik dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, tetapi Allah menjadikan para ulama itu pewaris nabi. Meskipun tidak ada nabi, Allah dengan kehendaknya, dengan takdirnya, mentakdirkan orang-orang di antara umat ini untuk menjadi ulama, pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk selalu menjaga Al-Quran Karim, untuk selalu memberikan tuntunan-tuntunan bagi siapa yang belum bisa membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, bapak-bapak, jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendengar bahwa ulama itu nista, ulama itu dicaci maki, ulama itu macam-macam lah, kita istighfar, berdoa sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kehendak Allah yang pasti akan muncul ke permukaan, bukan kehendak orang-orang yang menista dan menghina ulama-ulama. Kita berdoa saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perangkat lain untuk menjadikan Al-Quran ini tetap eksis dan menjadi pegangan kita, menjadi kitab kesayangan kita yang suka kita baca, kita menikmati kita baca. Salah satunya adalah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah Allah mewajibkan kepada kita berpuasa 1 bulan penuh
Dan di malam bulan puasa 1 bulan penuh kita tarawih bersama-sama. Itu termasuk perangkat untuk memperkuat Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Bukankah perintah puasa itu dari Al-Quran? Bukankah tarawih itu dari sunnah para sahabat Nabi SAW dan sunnah Rasulullah SAW salat malam? Ya. Itu semuanya memperkuat keberadaan Al-Quran Al-Karim. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu dan banyak lagi yang lain. Seperti itu kehendak Allah. Seperti itu Allah memanage kehidupan umat Nabi Muhammad SAW supaya tidak tersesat kembali kepada kesyirikan dan kekufuran. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat bagaimana puasa itu membimbing kita ini untuk tetap pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi mencatat beberapa poin sebelum berangkat ke masjid, bahwa di dalam berpuasa 1 bulan penuh, tidak ada umat-umat terdahulu yang berpuasa 1 bulan penuh, tidak ada umat-umat terdahulu yang bertarawih malam selama bulan puasa 1 bulan penuh, tapi umat Nabi Muhammad melakukan itu. Apa yang diajarkan puasa kepada kita? Pertama yang saya catat tadi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui puasa, Allah mendidik kita, Allah mengajarkan kita untuk taat pada aturan. Ada aturan-aturan dalam puasa itu. Di antaranya orang yang berpuasa tidak boleh berbohong, tidak boleh berperilaku buruk, tidak boleh marah dan lain-lain. Sebab kalau hal-hal itu dia lakukan, maka pahala puasanya terhapus. Kita dididik untuk taat aturan. Yang kedua, yang berkaitan dengan ketaatan, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang diperkuatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menetapkan aturan bahwa orang yang berpuasa tidak boleh berhubungan intim di siang hari. Ya. Kalau ada yang melakukan itu di siang hari, kalau ada yang melanggar, dia kena hukuman. Hukumannya berpuasa 60 hari berturut-turut. Itu hukuman. Kita diajarkan oleh puasa untuk taat pada aturan, taat pada hukum. Yang kedua, puasa mengajarkan kepada kita membangun kepedulian sosial. Yang pertama, memberi buka puasa takjil kepada mereka yang tidak punya. Memberi takjil atau buka puasa kepada mereka yang musafir dalam perjalanan. Memberikan zakat fitrah, memberikan infak, memberikan sedekah. Jadi puasa mengajarkan kita supaya tertanam ke dalam diri kita itu sifat kepedulian sosial. Tidak boleh ada saudara kita yang menderita, yang tidak punya, sementara kita punya banyak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang saya catat adalah melatih kesabaran. Puasa melatih kita bersabar. Sebab orang yang bersabar itu dekat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat suka kepada orang-orang yang sabar. Sedangkan orang yang tidak sabar itu sesungguhnya dekat kepada syaitan. Puasa melatih kita kesabaran, mendidik diri. Kalau kita berpuasa ini, kita mendidik diri bersabar dengan tidak makan dan tidak minum. Latihan, kita dilatih bersabar. Betapapun hausnya, kita tidak minum, kita sabar. Betapapun laparnya, kita tidak makan, kita sabar.
Selanjutnya, puasa itu mendidik kita untuk bersabar, untuk tidak marah-marah. Ya. Sebab kalau orang yang marah itu yang mempengaruhi adalah yang bisik-bisikan itu syaitan sesungguhnya. Kalau orang sabar tidak marah, ucapannya selalu baik, selalu menarik, itu sesungguhnya dekat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang saya catat di sini adalah mendidik kebersamaan. Puasa itu mendidik kita agar kita ini terbiasa untuk membangun kebersamaan antara sesama. Kita tarawih bersama-sama 1 bulan. Ya. Kita buka puasa bersama. Kapan kita mau, kita kehendaki. Kadang-kadang tiap sore kita buka bersama di masjid. Itu kita membangun kebersamaan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan puasa ini kelihatannya sederhana. Kita sebut-sebut setiap saat. Setiap orang memberikan kultum disebut-sebut ini. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sesungguhnya sangat mendasar. Sangat mendasar. Apabila kita jiwa ini sudah terbangun, sudah terdidik selama berpuasa untuk taat aturan, untuk memperdulikan sesama, untuk bersabar, untuk kebersamaan. Apabila itu sudah menjadi perilaku kita, maka sesungguhnya itu adalah bekal hidup untuk 1 tahun ke depan. Itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya yang dikehendaki Allah di dalam puasa. Sehingga kita dengan puasa ini, dengan tarawih ini yang tidak ada di umat-umat lain, kita tetap dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perangkat memperkuat Al-Quran adalah puasa dan tarawih. Kita perlu puasa, kita perlu bertarawih akan mendapatkan semua pendidikan-pendidikan ini untuk hidup 1 tahun ke depan. Barangkali 1 tahun ke depan kita sudah kendor lagi, banyak lagi berdusta, banyak lagi melanggar aturan, banyak lagi menyakiti sesama, banyak lagi menipu sesama. Ketika itu datang lagi bulan puasa. Begitu seterusnya bergilir setiap tahun. Itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga umat Nabi Muhammad ini agar tetap pada agama Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja mudah-mudahan kita bisa sadari bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak menjaga diri dengan Al-Qur'an. Allah sudah sayang kepada kita memberikan Al-Quran. Allah sudah sayang kepada kita menjadikan Al-Quran bacaan yang kita senangi. Allah sudah sayang kepada kita ketika menciptakan ulama-ulama. Allah sayang kepada kita ketika mewajibkan puasa dan disunnahkan bertarawih oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita sadari itu agar kita selamat di dalam hidup ini, di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.